Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak final Piala AFF 2020 setelah menundukkan Singapura dengan agregat 5-3. Kemenangan tim Merah Putih atas Singapura kian memperpanjang rekor apik Indonesia di babak semifinal ajang tersebut. Sepanjang 12 kali penyelenggaraan Piala AFF, Indonesia berhasil 9 kali lolos ke babak semifinal dan 6 kali maju ke final, tapi belum pernah sekalipun mendapatkan juara. Lalu bagaimana peluang Indonesia di final nanti dan apa yang harus dilakukan Sintayong agar bisa membawa Indonesia mengangkat trofi juara? Malam ini saya akan berbincang dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini. Halo selamat malam Bang Iwan dan juga Bungkus. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Iwan dulu. Bang Iwan, sebelumnya kami mengucapkan selamat terlebih dahulu atas apa yang sudah diraih oleh Timnas Indonesia kemarin. Nah ini berkaitan dengan Timnas Indonesia, bagaimana PSSI melihat perjuangan dan juga performa Timnas di Piala AFF kemarin? Apalagi katanya Indonesia ini sempat diremehkan oleh beberapa klub negara tetangga. Apa betul itu Bang? Perjuangannya luar biasa ya. Kita perlu angkat jempol untuk anak-anak, termasuk tim pelatih ofisial lainnya dalam perjuangan di Piala AFF ini. Tentunya ini melalui proses yang luar biasa, meskipun kita tahu bahwa kita baru 4 bulan ini melaksanakan kompetisi ya, di mana hampir 2 tahun kita berhenti. Jadi sebetulnya anak baru bermain hanya 4 bulan di klubnya, ditambah kemarin 2 minggu latihan di Turki dan langsung bertanding. Jadi minim sekali sebetulnya, tapi memang dengan mental yang cukup kuat, dengan tentunya disiplin yang tinggi, stamina yang bagus. Karena saya ikutilah latihan mereka oleh Sintayong. Sintayong itu aja 3 item yang paling penting dalam timnas ini. Pertama mental yang bagus, kedua disiplin, ketiga adalah stamina atau fisik. Itu paling penting. Sisanya teknik, strategi, taktik itu berikutnya. Jadi kalau kita lihat dengan persiapan yang begitu sempit, kita sekarang bisa masuk ke final itu sudah luar biasa. Kita harus mengangkat jempol kepada anak-anak ya, yang bermain cukup gemilang ya, baik dari babak pertama di grup maupun semifinal kemarin mengalahkan Singapura, kemudian juga mengalahkan Malaysia yang dianggap kita tim yang tidak mungkin lah masuk semifinal. Tapi kita bisa mengalahkan Malaysia 4-1 dengan skor yang cukup tinggi. Dan kemarin pun dengan luar biasa anak-anak dengan semangat yang tinggi, motivasi yang kuat, kemudian dengan mental yang baja bisa mengalahkan Singapura 4-2. Meskipun dengan luar biasa tegangnya, hampir copot jantung saya Mas waktu ya semua betul ya. Semua penonton juga merasakan hal yang sama ini Bang. Tapi ini berbicara soal apa yang sudah didapatkan oleh Indonesia. Saya ke Bungkus ini. Ada 11 pemain versus 9 pemain nih Bang. Apakah kemenangan Indonesia versus Singapura ini benar-benar sepenuhnya karena kemampuan atau skill pemain saja, atau ada faktor lain ini Bungkus? Iya, memang harus diakui ada 2 hal dalam pertandingan di leg kedua lawan Singapura kemarin ya. Yang pertama kita melihat perjuangan yang luar biasa, daya tarung yang luar biasa, fighting spirit yang luar biasa, yang membuat tim ini sempat di posisi sangat sulit tapi akhirnya bisa lepas. Yang kedua kita akui bahwa memang ada sedikit keberuntungan dalam hal ini. Karena kalau sampai penalti yang didapatkan oleh Singapura itu bisa menjadi sesuatu, itu kan sangat merepotkan kita ya. Jadi kombinasi antara fighting spirit yang luar biasa dan faktor keberuntungan. Tapi memang sepak bola terus diakui di mana-mana banyak faktor keberuntungan gitu. Jadi bukan berarti karena kita lolos ke final karena beruntungan, bukan. Dalam sepak bola keberuntungan itu memang banyak berperan. Tapi yang utama saya pikir fighting spirit para pemain yang luar biasa yang membuat situasi yang sulit itu bisa mereka lewatkan. Nah, kalau dari sisi pertandingan semifinal kemarin ya, kalau keseluruhannya saya melihat bahwa kunci keberhasilan kita mencapai final adalah keberhasilan Sintayong mengenali sepak bola Indonesia nih, mengenali sepak bola Indonesia, karakter permainan Indonesia seperti apa, berhasil dia maksimalkan dalam bentuk permainan yang tepat untuk para pemain kita. Pemain kita mungkin skillnya bagus secara individu, tapi kerjasamanya agak kurang. Karena itu Sintayong memaksimalkan skill mereka yang bagus itu ditambah dengan kecepatan yang mereka miliki, jadi sebuah kombinasi permainan yang untuk banyak tim sangat merepotkan. Apa ini artinya bahwa kematangan timnas Indonesia, apalagi ini masih muda-muda, ini justru masih kurang begitu di lapangan, atau justru memang mereka justru jauh dari apa yang kita harapkan, ternyata mereka bisa melakukan hal-hal itu dan juga cukup matang di lapangan itu Bang?
Begini Mas, Pak Ketua tadi sudah mengatakan Pak Iwan Bule kompetisi baru 4 bulan. Pemain kita itu rata-rata usianya di bawah 23 tahun, sebagian besar ya, mayoritas pemain inti ya. Kemudian ada yang musim ini baru main di liga profesional di musim pertamanya. Ada yang juga sudah memasuki musim kedua, tapi rata-rata baru 1-2 musim bermain di level profesional. Kan Bagot itu bahkan di Inggris belum main di level senior loh. Tapi luar biasa, anak-anak yang usianya masih sangat muda ini ketika berhadapan dengan pemain senior dari Malaysia, dari Singapura, bisa lepas mainnya. Itu saya pikir hal yang luar biasa yang harus kita apresiasi, dan itu tidak terlepas dari keberhasilan pelatih, kepintaran pelatih melihat potensi sepak bola Indonesia, kemudian memilihkan strategi yang tepat, memilihkan cara latihan yang tepat, sehingga akhirnya berhasil membentuk tim yang mampu memaksimalkan potensi mereka. Kekurangannya bisa mereka atasi, kelebihannya bisa ditonjolkan. Oke, lagi-lagi apresiasi itu cukup penting. Nah, ke Bang Iwan lagi. Bang Iwan, ini tentunya masyarakat ini sangat berharap bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan gelar juara. Nah, jika target menjadi juara ini tidak tercapai, apa respon PSSI dan bagaimana mempertahankan mental timnas ini? Karena tentunya banyak sekali suara-suara sumbang begitu ya, nantinya bisa saja mereka harus hadapi begitu, Bang. Oh, ya tentunya dalam final nanti hanya aja 2, menang atau kalah kan. Kalau menang itu lain cerita ya. Tentu kalau kalah tentunya kita akan evaluasi kenapa bisa kalah. Di antara kekurangan waktu yang didapat oleh para pemain, kita sudah masuk ke final itu luar biasa. Beda dengan Piala AFF yang dulu, itu persiapannya cukup lama ya. Sekarang kan mereka di dalam kompetisi juga baru 4 bulan. Kemudian memanggil pemain kemarin ke Turki, tidak semuanya langsung berangkat. Ada yang masih dipakai oleh klubnya. Kayak Nadeo juga baru nyampe beberapa minggu yang lalu ya, sebelum bertanding latihan itu. Kemudian kayak Kan Bagot baru datang setelah pertandingan dimulai. Dan Egy juga demikian. Itu pun sudah luar biasa kita bisa masuk di final ya. Memang pada saat berangkat kami kumpulkan mereka bahwa semua target tuh inginnya juara ya, juara. Tapi alhamdulillah sekarang kita bisa masuk di final, tinggal nunggu nanti lawan Vietnam atau Thailand, siap. Kita tidak pernah takut, dan saya sampaikan ke mereka, kalian harus punya mental juara, dan jangan pernah takut melawan siapapun juga. Kenapa saya bicara begitu? Karena saya pernah tanya ke Evan Dimas, apa sih yang terjadi di timnas kita? Kok selalu memang, kata Evan Dimas, begitu akan melawan tim-tim tertentu dia sudah rasa takut timbul. Saya bangkitkan itu. Saya kasih semangat, kasih support mental. Semua sama, mereka manusia, pemain bola juga. Kalian ada negara besar. Nah, mental itu sudah terbangun sekarang ya. Di antara pemain yang ada, lihat aja bagaimana fighting spiritnya Asnawi Mangku Alam jatuh bangun, masih bisa lari, masih bisa ngoper, memasukkan oleh teman-temannya. Jadi tetap kita hargai apa yang nanti dihasilkan dalam final nanti. Tentu harus kita lakukan. Demikian, Mas. Mental sudah, semangat juga sudah. Tapi bagaimana dengan kondisi fisiknya? Seperti Asnawi ini kan kemarin sempat main sampai lebih dari 120 menit nih, Bang. Bagaimana? Apakah kondisi fisik ini cukup terjaga begitu sampai tanggal 29 Desember nanti? Yang saya sampaikan tadi itu, Sinteyong hanya melatih 3 item yang mental, disiplin, fisik. Itu sudah lama fisik dilatih. Kita lihat kemarin 120 menit juga masih bisa dia. Ya, masih bisa melakukan pertandingan dengan baik. Hanya memang kemarin polanya tidak berkembang waktu menjelang pertambahan waktu ya. Itu sehingga kita hampir saja kemasukan dalam penalti, tapi diselamatkan oleh Nadeo. Ya, boleh dikatakan lakinya ada, tapi Nadeo juga cukup bagus antisipasinya. Ya. Jadi fisik sampai sekarang saya tanya tadi kepada Ida Sapri, sehari mungkin saya akan makan obat tuh. Berapa kali diskusi Ida Sapri. Mereka dalam keadaan prima. Saya minta dievaluasi kemarin permainan terakhir lawan Singapura. Kenapa mereka 9 kita 11 kok sulit sekali memasukkan. Alhamdulillah akhirnya pada perpanjangan kita bisa masukkan 2 gol. Saya yakin begitu perpanjangan kita akan menang. Karena selain memang jumlah pemain kita lebih besar, dan pasti Sinteyong akan memberikan instruksi tambahan pada saat istirahat pada perpanjangan 1 dan maupun kedua ya. Fisik mereka oke semua, siap bertandingnya.
Oke, Bang Iwan. Tentunya kita juga sambil menunggu ini sama-sama bagaimana pertandingan semifinal antara Vietnam dan juga Thailand yang berlangsung hari ini dan jam ini. Dan kita juga ingin tahu bagaimana peluang Indonesia nantinya di final. Tapi ada jangan kemana-mana karena kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan masih bersama saya ada Ketua Umum PSSI, ada Bang Iwan dan juga dari pengamat sepak bola nasional ada Bungkus. Dan seperti yang tadi sempat saya tease sedikit terkait dengan peluang Indonesia berhadapan dengan Thailand ataupun Vietnam. Saat ini saya juga sambil melihat dan juga menonton ini pertandingan antara Vietnam dan juga Thailand ini ternyata masih 0-0, sudah di menit ke-65, 66 bahkan. Nah ini saya ke Bungkus, bagaimana peluang Indonesia, timnas Indonesia nanti di final Bang, terkait dengan Vietnam ataupun Thailand begitu? Iya, sebetulnya sih kalau boleh milihnya Vietnam ya. Karena kita sudah pernah melawan Vietnam, kita sudah tahu cara mainnya dan kita sudah bisa waktu itu meredam cara main Vietnam. Tapi faktanya kan sekarang kita melihat Thailand punya peluang yang sangat besar untuk lolos ke final. Nggak usah takut juga. Thailand itu level sepak bola juga dengan kita nggak terlalu jauh ya. Meskipun mereka sedikit di atas kita dalam hal kerjasama tim, kematangan bermain, pengalaman, kita nggak usah risau. Memang kelebihan Thailand itu saat ini saya pikir karena pemainnya sebagian besar sudah punya pengalaman main di final Piala AFF, bahkan pernah merasakan juara ya. Ada Chanatip, ada Adisak, ada Teraton Bunmaton, ada Terasil Dangda, itu pemain-pemain yang sangat berpengalaman dan tentu pengalaman itulah yang membuat mereka bisa lebih siap menghadapi final dan terbukti menghadapi tim sekelas Vietnam pun mereka bisa bermain dengan tenang ya, tidak panik ketika di pressing, diserang habis-habisan. Nah ini saya pikir yang harus menjadi catatan bagi Coach Sintayong nanti di final adalah bagaimana membuat pemain kita ketika menghadapi Thailand yang lebih berpengalaman tidak didikte permainannya oleh lawan ya. Artinya kita harus tetap bisa bermain dengan cara main kita yang sudah kita tunjukkan sejak penyisihan sampai semifinal, harus tetap bisa ditampilkan. High pressing di daerah pertahanan lawan, merebut bola, memainkan 1-2 sentuhan, kemudian menusuk, cutback dan akhirnya jadi gol, itu harus tetap dipertahankan. Karena dengan cara itulah saya yakin bisa membongkar pertahanan Thailand. Oke, tapi kalau Bang Iwan sendiri bagaimana? Lebih memilih berhadapan dengan Vietnam ataupun Thailand nih Bang? Bagi saya sama aja ya. Nanti kita tunggu karena analisa terhadap kedua tim ini sudah dilakukan terus-menerus oleh tim analisa dari Sintayong. Kemudian sekarang juga dia sedang nonton nih. Tadi telepon kepada saya di lapangan dengan Indra Sapri. Sehingga nanti lawan manapun kita siap menghadapi karena meskipun sekarang ada Thailand di atas kertas masih 0-0 menit 65, tapi bisa saja nanti berbalik dalam beberapa menit. Kita sudah siapkan skenario baik melawan Thailand maupun melawan Vietnam. Vietnam sudah pernah ketemu sama kita dan kita sudah tahu, dan Thailand pun sudah kita analisa apa kelebihan mereka dan apa kekurangan kelemahan mereka. Artinya kita siap bertarung dengan kedua tim tersebut apabila mereka salah satu menjadi pemain di final nanti ya. Oke, tapi berbicara soal Sintayong sendiri, bagaimana melihat kinerja dari Sintayong selama mengawal timnas, khususnya di Piala AFF ini, Bang? Bola ini kan berproses ya, ngambil pemain juga Sintayong mengikuti terus sebuah pertandingan di Liga kemarin, dia datang ke setiap pertandingan, dia melihat mengambil pemain mana yang bagus. Saya pikir bukan Piala AFF saja, kemarin juga waktu saat COVID kita kan sempat latihan di Kroasia 2 bulan tuh. U18 yang disiapkan under 2023 pada Piala Dunia yang diundurkan tahun 2023. Itu luar biasa. Sintayong, saya akui lah, dia pelatih profesional, mempunyai teknik strategis yang luar biasa, mempunyai disiplin yang tinggi. Bagi dia disiplin menjadi hal utama dengan mental ya. Karena begitu ada pemain telat latihan 10 menit itu dicoret. Ya. Apalagi berhari-hari seperti dulu ada pemain yang kalau dipanggil TC 2 hari telatnya alasan ini, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Masuk mental. Saya pikir bagus lah Sintayong ya, mudah-mudahan bisa memberikan terbaik karena kita memang mengontrak yang bersangkutan dalam waktu cukup panjang dan meng-hire beberapa U18, 20, 23 dan senior ini. Oke.
Kalau penampilan dari Sintayong ataupun apa yang sudah dilakukan Sintayong terhadap timnas Indonesia ini sudah semakin baik, Bungkus. Pandangan Bungkus sendiri seperti apa sih untuk kedepannya begitu? Apalagi kita akan menghadapi final melawan kemungkinan besar Thailand begitu. Mengingat bahwa Thailand sudah unggul 2 poin daripada Vietnam. Iya, kalau saya ingat dari awalnya ketika kita merekrut Sintayong itu kan mimpi besarnya adalah tampil di Piala Dunia U20 ya. Jadi tim nasional senior yang sekarang dipegang Sintayong itu sebetulnya hanya bagian dari kerja besar yang target utamanya sebetulnya Piala Dunia U20. Karena itu saya pikir PSSI jangan sampai lupa terhadap rencana awal perekrutan Sintayong itu untuk Piala Dunia U20 karena kita tuan rumah. Jadi itu jangan sampai lupa gitu. Tim nasional ini saya pikir salah satu tugas yang memang tidak terpisahkan dari tugas seorang pelatih tim nasional, tapi jangan sampai tugas di tim nasional senior ini kemudian menjadi ukuran untuk menilai kinerja dia. Karena mimpi besar kita sebetulnya adalah sukses di Piala Dunia U20 sebagai tuan rumah maupun sukses sebagai peserta. Dan itu kita belum sampai ke Piala Dunia, masih akan nunggu 1-2 tahun lagi. Jadi itu tidak boleh diubah. Apapun yang kita capai di Piala AFF hendaknya menjadi semacam evaluasi bagaimana kinerja Sintayong, tapi tidak sampai membuat keputusan untuk melepas dia begitu saja. Karena kita masih punya mimpi yang saya bilang tadi, mimpi besar untuk tampil sukses di Piala Dunia U20. Dan Sintayong menurut saya orang yang tepat untuk itu. Pengalamannya, kinerjanya, cara dia memimpin tim, cara dia melatih pemain itu menurut saya sangat ideal untuk membangun tim yang kuat di Piala Dunia U20 nanti. Oke, nah berbicara soal impian untuk menuju Piala Dunia ke Bang Iwan, Sintayong ini banyak memilih pemain muda di timnas. Bagaimana Anda melihat ini? Kita kembali ke roadmap kita, betul katakan sahabat saya bahwa target itu Sintayong mempersiapkan U20 itu pasti, karena mungkin dilupakan karena itu target dia dari awal. Alhamdulillah mundur Piala Dunianya tahun 2021, 2020 berarti masih panjang dan berubah komposisinya. Kalau 2021 berarti pemainnya yang 18 disiapkan kemarin, tapi sekarang berubah lagi, sekarang sudah siap juga pemain yang umur 18 itu untuk persiapan 2023 berarti pas 20 tahun atau mungkin ada di bawahnya. Itu sudah disiapkan, bahkan sekarang lebih bagus daripada pemain yang disiapkan untuk 2021, 18 ini. Kita sudah punya list nama-namanya, kemarin mereka latihan di Turki luar biasa. Yang dulu saja sudah bagus, sekarang lebih bagus lagi menurut Sintayong kepada kami. Jadi pasti, itu roadmap sudah ada. Ini bagian kecil saja ini senior dari Sintayong. Kan saya inginkan memperbaiki peringkat. Peringkat kita yang saja 175, sekarang udah turun ke 165, sekarang 164. Itu obsesi saya. Minimal ke 150 atau terus ke bawah mendekati tim-tim ASEAN lainnya seperti Thailand, kemudian Vietnam. Kalau bisa Vietnam kan 98 masih cukup jauh, tapi minimal kita memperbaiki peringkat. Itu salah satu bagian kecil dari Sintayong untuk membuat timnas kita di Indonesia ini lebih maju ya. Baik, tentunya kita sama-sama berharap agar peringkat ini juga semakin tinggi lagi sehingga kita bisa bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Nah ini saya ke Bungkus, karakter pemain Indonesia ini sebenarnya seperti apa? Apakah pemain-pemain muda ini jadi tolok ukur kesuksesan timnas di ajang internasional? Iya, Indonesia itu kan sebetulnya memiliki ciri khas dalam cara bermain ya. Pemain kita tuh skillnya bagus, punya kecepatan, tapi memang dalam hal kerja sama tim agak kurang. Itu sebagian besar karena kurangnya jam bertanding atau pengalaman bertanding di usia muda ya. Nah sekarang ini kompetisi kita di usia muda juga cukup bagus. Saya pikir Pak Iwan Bulani juga cukup sukses menghidupkan kompetisi usia muda. Banyak sekali kompetisi usia muda sehingga sekarang pemain kita di level usia muda pun kemampuan bekerja sama timnya sangat bagus. Walaupun mungkin untuk level Asia masih sedikit di bawah Korea, di bawah Jepang ya. Nah Sintayong punya modal pemain-pemain yang karakternya itu cocok dengan cara main dia. Cepat, berani, ngeyel, ngotot, dan punya skill individu bagus. Nah ini cocok sekali cara main seperti ini dengan pelatih seperti Sintayong yang mengutamakan cara main seperti itu. Jadi saya pikir Sintayong ini orang yang tepat pada saat ini untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi ya. Mungkin tidak hanya Sintayong, Luis Milla juga pelatih bagus ya. Cuma kalau dilihat dari karakter permainan, saat ini Sintayong menurut saya pilihan yang paling pas. Nah, tapi terkait dengan apa yang sudah dimiliki oleh timnas Indonesia, terutama untuk para pemain-pemain muda ini, tentunya ada celah yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk ke final nanti. Apa itu? Ada informasi bahwa Indonesia ini, timnas Indonesia ada kekurangan terkait dengan pengambilan bola-bola tinggi begitu. Bagaimana menurut Bungkus?
Iya, kalau soal teknisnya, saya pikir kita memang harus akui ada dua hal yang terkait dengan penampilan timnas kita. Yang pertama, menghadapi situasi bola mati. Itu memang kita masih kurang kurang bisa memanfaatkan kelebihan kita, bahkan cenderung menjadi salah satu problem bagi pertahanan. Ini saya pikir harus dibenahi oleh Sintayong dalam masa 1-2 hari persiapan menuju final. Yang kedua, ketenangan. Ketika tim menghadapi situasi bola mati, pemain seperti kurang tenang. Kalau dalam sepak bola itu kan salah satu prinsip yang paling dasar. Kalau menghadapi situasi tendangan penjuru, situasi bola mati, itu sistem pertahanan berubah dari zonal marking menjadi man to man marking. Siapa mengawal siapa tuh harus sangat jelas. Nah, di beberapa pertandingan kita sering melihat itu tidak terjadi. Nah, itu memang problemnya adalah faktor pengalaman dan faktor kematangan yang sudah berulang-ulang saya sampaikan. Mereka selama ini kurang pengalaman bertanding, dengan demikian kematangan bermainnya pun masih belum terbentuk. Kompetisi baru 4 bulan. Apa yang mau diharapkan kalau kompetisi baru 4 bulan? Jadi berproses saja. Kita bentuk kematangan dan pengalaman itu sambil jalan. Karena memang kita tidak bisa membeli waktu. Nah, selain kematangan dan juga pengalaman, Bang Iwan, setelah melihat performa timnas di Piala AFF, apa yang harus dibenahi di timnas menurut Anda? Ya, ini kan tinggal menuju final ya, yang sekarang ya di AFF ya. Yang tadi sampaikan tadi ketenangan mereka betul, kemudian oper-operan bola jauh selalu atau bola atas selalu kita kalah ya, selalu. Tapi lihat kalau bola yang passing pendek, main to main terus di bawah sampai depan gawang, semua yang masuk kemarin adalah hasil dari operan pendek antara pemain dengan pemain. Baik Erza, operan. Kemudian juga Egy juga sama. Yang kita lihat ya, kemudian Arhan juga sama. Jadi itu penting dipertahankan oleh kita. Selain memang tadi sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu dilakukan oleh tim kita yang mendekat kepada kotak penalti, yang menjadikan bola tendangan bebas yang berbahaya. Kemarin sebetulnya nggak perlu terjadi. Tapi kalau yang di kotak penalti kali kita masih lihat bahwa bola sebetulnya kena kaki pemain kita ya, tapi putusan wasit kan mutlak. Jadi itu yang sampaikan ketenangan, kemudian operan yang akurat, passing yang bola pendek, menghindari bola tinggi atau bola jauh. Ya, kemudian pelanggaran yang tidak boleh dilakukan di sekitar daerah yang berbahaya di depan gawang kita ya. Jadi target PSSI ke depannya seperti apa ini, Bang? Apakah selain menjadi juara di Piala AFF, apalagi nih, Bang? Iya kan tadi memperbaiki peringkat, ya. Kemudian nanti ada SEA Games yang kita kemarin di Manila kalah oleh Vietnam, kita runner up. Kita ingin merebut kembali ya. Kemudian tentunya ya dalam Piala Dunia nanti ya kita adalah bisa lolos mungkin dari babak pertama ke berikutnya. Mudah-mudahan bisa terus ya. Nah ini masih panjang, masih 18 bulan ya, 2 tahun kurang 2 tahun lebih. Kebetulan pemerintah mensupport sekali kepada timnas, khususnya Pak Presiden lewat Pak Menpora, sehingga latihan-latihan kita bisa cukup panjang dan bisa beberapa negara yang mempunyai fasilitas maupun ranking bola besar di atas seperti Kroasia, Turki lain sebagainya. Dan kita lakukan itu. Tentunya targetnya yang saya sampaikan tadi ya. Berbicara soal dukungan dari pemerintah, berarti ini akan mendapatkan reward khusus begitu ya, Bang ya, nanti kalau misalnya bisa meraih juara begitu di Piala AFF? Insya Allah, maksudnya begini, kemarin latihan kita ke Kroasia, ke Turki itu pemerintah bantu ya, di mana sulit dalam kondisi COVID, tidak ada sponsor, kemudian pertandingan tidak ada, kita tidak ada finansial yang kuat, tapi dengan dukungan Pak Jokowi, Pak Presiden kita yang atensi kembali kepada bola dan Pak Menpora juga demikian, sehingga kita lumayan kepada bisa latihan di Turki meskipun waktu kita terlalu banyak, kemudian pernah juga di Kroasia lain sebagainya. Jadi insya Allah kalau sampai juara pastilah kami yakin, jangan dari pemerintah, dari pengusaha pun sekarang sudah mulai ngontek kami, Bang nanti kalau juara saya mau kasih bonus silahkan. Alhamdulillah mudah-mudahan masih banyak pengusaha lain yang akan memberikan bonus kepada kita kalau juara nanti ya. Amin, amin. Terakhir ke Bungkus, saya terkait dengan apa yang akan terjadi nanti tanggal 29 dan juga tanggal 1 kalau saya tidak salah. Nah ini kira-kira Bungkus bagaimana Indonesia? Apakah bisa menjadi juara?
Iya, kalau saya cuma berharap satu hal, pemain kita bisa bermain lepas ya, bermain seperti cara yang mereka tunjukkan sejak penyisihan sampai semifinal. Tidak ada beban bahwa ini sudah sampai di final, bahwa mereka diharapkan oleh masyarakat untuk juara. Karena itu akan membuat pemain kita justru tidak bermain maksimal. Main lepas, main apa adanya sebagaimana yang mereka tunjukkan sejak penyisihan sampai semifinal. Itu saja mereka tunjukkan, saya yakin hasil akan mengikuti. Oke, untuk Bang Iwan sendiri apa harapan untuk para penonton di tanah air terkait dengan penampilan timnas nanti di final? Ya, ini yang saya sampaikan. Jadi pertama terima kasih dukungan publik, penonton, rakyat Indonesia kepada timnas kita, luar biasa ya. Apalagi kemarin waktu menang lawan Singapura, dukungan, mohon doanya ya, seperti semua publik dan rakyat Indonesia mendoakan timnas kemarin. Mohon doanya agar mereka bisa tampil sebagai juara di Piala AFF nanti, karena doa yang betul-betul secara keseluruhan insya Allah akan membantu secara moral mereka untuk bisa juara di Piala AFF. Amin, amin. Semoga apa yang kita harapkan semua bisa terbukti dan juga bisa membanggakan Indonesia. Walaupun begitu, mereka adalah pahlawan-pahlawan olahraga Indonesia. Terima kasih Bungkus dan juga terima kasih Bang Iwan sudah berbagi informasi dengan kami malam ini. Salam sehat. Dan Anda jangan kemana-mana karena CNN Indonesia Newscast akan segera kembali, tetaplah bersama kami.